Kan gini, kalau beribadah kan dibilang dengan derajat ihsan, seolah-olah kita melihat Allah, kalaupun tidak niscaya Allah melihat kita gitu. Nah, seolah-olah itu berarti kan memang susah dilihat kan. Itu maksudnya gimana? Ada orang-orang yang yang bisa merasa melihat Allah dalam rasa gitu, bukan melihat zahir gitu. Jadi itu katanya antum bilang lebih mudah merasa melihat atau menjumpai atau apa ya dibilang, bukan melihat secara zahir gitu, apa namanya antum bilang maksudnya mengenal Allah dibanding wali-wali gitu, lebih mudah daripada mengenal wali. Karena wali Allah itu ditutupin, bahaya kalau diumbar. Makanya kalau ada orang yang ngaku wali itu belum tentu. Karena kalau wali Allah itu kasih Allah benar-benar. Kalau sekiranya orang itu disakiti, Allah turun tangan langsung. Bahaya itu. Jadi memang sengaja tutupin, atau juga walinya sendiri pun menutupi diri karena tertutup dengan sifat-sifat manusiawinya itu kan. Dia sama aja makan, dia bisa aja lagi naik motor, dia lagi naik mobil, dia bisa jadi lagi dagang sayur, ya kan, bisa juga dagang salak, dagang durian, bisa jadi. Wallahu a'lam, itu nggak tahu. Tapi untuk mengenal Allah itu kan ada ilmunya. Itu ilmu tingkatan orang-orang yang tidak puas dengan dunia hidup seperti ini. Jadi kayak seolah-olah dunia ini ya sudah tidak ada artinya lagi. Jadi dia mencari jalan menuju Allah. Dia tidak mencari surga ataupun takut neraka. Dia tidak mencari pahala, tapi dia benar-benar mencari Allah. Jadi fokusnya satu, itu malah lebih enak sebenarnya. Fokusnya pada Allah. Nah itu kan ada namanya yang disebut tarekat. Tarekat itu kan metode untuk ke situ. Itu kan ada mursyidnya, ada cara-caranya. Jadi tidak semua orang juga bisa. Ya di situ ya bagi yang sudah wusyul sampai kepada Allah. Karena dia memang fokusnya ke Allah. Karena sesungguhnya Allah itu sangat dekat, ya seperti orang banyak sudah diucapkan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Kalau saya bisa bilang sih bahwa seperti kalimat dengan maknanya, kata-kata dalam bacaan dengan maknanya itu dekat sekali. Itu ya begitu. Sebenarnya ya kan ada. Jadi kata-kata dengan maknanya itu ya udah berdampingan, selalu berdampingan. Makanya kalau dalam sholat atau dalam doa atau dalam berkata-kata itu kan ada kalimat dan ada makna, ya itu itu saking dekatnya, selalu. Jadi mengenal Allah itu lebih jelas bagi mereka karena dibukakan segala-galanya itu, bahwa sungguhnya dunia itu tidak seperti yang orang-orang lihat. Kan ada tingkatan-tingkatan dalam Islam itu, ada syariat, tarekat. Ini kan metode tadi itu dibicarakan. Terus baru masuk ke hakikat, ma'rifat, lalu ada kasyafah. Kasaf itu tersingkap, tabir tersingkap. Entah itu hanya 1 detik, 1 menit, apa itu suatu kenikmatan tersendiri tersingkap dalam bentuk, tersingkap bahwa itulah Allah dengan mata basirah. Ini bentuknya apa bentuk? Dia tidak ada dalam bentuk, karena Allah itu tidak ada dalam alam ruang dan alam waktu. Sekarang tahunya dari mana bahwa itulah Allah? Itu tersirat bagi mereka. Ini kan pertanyaan bagi orang yang belum lah itu. Jadi nanti setelah itu baru masuk ke tadi mukasyafah, musyahadah
Musyahadah itu menyaksikan, tersingkap menyaksikan, musyahadah dengan mata basyurahnya. This is inilah Allah sesungguhnya, bukan jauh-jauh ada di ars yang tinggi, tapi ada di ars mana? Dada kita sendiri. Bukan di mana ya, kalau misalnya bersemayam di ars, ya bukan di ars yang tinggi, tapi di dada. Ada yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di ars itu, ya bukan ars yang tinggi, tapi di dalam diri kita. Tapi jangan disamakan antara makhluk dengan Allah, karena Allah tidak ada di alam ruang dan waktu. Jadi nanti berhubungan dengan yang lain. Jadi kalau dibongkar semua itu mungkin tidak bisa dibongkar secara umum ya, karena itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Kalau untuk pribadi-pribadi itu bisa, karena memang harus ada mursyidnya ya. Tapi sesungguhnya bahwa kita itu kalau sudah makom yang sudah usul sampai itu kan, makanya kata la ilaha illallah itu bukan saja tidak ada Tuhan selain Allah, tapi la ilaha illallah maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah, karena semuanya kan awalnya dari induknya, intinya aslinya dari Allah. La maujud. Ujung dari perjalanan itu nanti disebut la maujuda illallah, la ma'buda illallah. Kita menyembah Allah. Jangan dibalik-balik, karena banyak orang yang kalau sudah melihat la maujuda illallah, nggak ada ibadah lagi. Penting ingat gitu. Karena sudah melihat basyuro, mengerti, memahami, mengenal Allah, ma'rifatullah, terus dia nggak beribadah lagi, karena syariatnya sudah tidak dipakai lagi. Itu pun sebenarnya ya jalan yang salah ya, jalan yang tidak bisa diumumkan di umum lah, karena ini udah makom seorang yang bisa saya nggak bisa nyebutin bahwa kan itu ini, benar. Kan ini apa, ada juga tipuan-tipuan jin gitu, mengaku-ngaku, atau mana yang hak, mana yang enggak. Ya, kalau bukan orang itu yang wusul itu bukan ngaku-ngaku, bukan suatu cahaya, karena cahaya pun makhluk Allah. Bukan berbentuk cahaya. Bukan. Pokoknya bentuknya seperti tadi itu. Coba bayangkan kata-kata dengan makna coba makna bisa dilihat ya? Ya itu dirasa berarti. Makna itu ada di alam mana? Coba makna itu ada di alam ruang mana? Mana ya, kita nggak bicara masalah bicara masalah Allah, tidak bisa bicara masalah ruang dan waktu, karena Allah itu ya tidak ada di timeless ya kan, spaceless gitu kan. Terus juga kalau nanti dihubungkan dengan yang kemarin kita bahas masalah nama, ya itu pun nanti bisa ketemu di situ. Bukan saya mau diputer-puter ya, memang ada beberapa yang tidak boleh diungkapkan secara umum gitu. Nah, kembali ke yang tadi, katanya lebih mudah gitu. Berarti mudah dong sebenarnya. Ya sebenarnya kita itu, Allah itu 24 jam plus 7 ya, kayak 24/7 gitu. Itu menghadap kita, bersama kita, dan selalu bersama kita, walaupun kita sendiri, Allah bersama. Nah, tetapi kitanya, kesadaran kitanya yang tidak pernah, kadang sadar, kadang enggak gitu kan. Jadi sesungguhnya Allah selalu tidak ditinggal sedetik pun. Berarti lebih usaha atas kesadaran lah. Iya. Kalau ke manusianya usaha atas kesadaran bahwa iya, makanya kan ada sholat itu 5 kali sehari. Iya, itu memang agak susah. Tapi bagi orang yang sudah wusul itu, ya setiap saat dia menghadap Allah. Jadi sholat tuh hanya apa ya? Sebagai formalnya menghadap Allah dengan rukun-rukun yang sah itu. Tapi sesungguhnya setiap kita duduk, walaupun kita lagi jalan apa, itu sebenarnya kita menghadap Allah. Allah itu bersama kita, dan ya kita melihat dengan mata basyirahnya itu, mereka lah yang sudah wusul itu. Jadi mengenal, melihat, terus menjumpai Allah itu lebih mudah daripada mencari atau mengenal wali-wali Allah. Wali-wali Allah karena ditutupi dengan
sifat-sifat manusiawi, maka gitu kan. Jadi kita hampir tidak tahu itu, melihat apakah dia apa, bisa jadi tetangga kita, bisa jadi tukang sayur, bisa jadi, wallahu a'lam, kan kita tidak bisa. Kadang mereka menutupi melakukan sesuatu yang tidak baik, maksudnya biar orang tidak menyangka bahwa dia itu wali Allah. Tapi bagi orang yang ngaku-ngaku wali Allah itu yang harus diberi tanda besar sekali, karena tidak seperti itu wali-wali itu diumbar, maksudnya diekspos secara umum. Masuk pertanyaan dengan jawaban atau masih kurang? Ya kurangnya semudahnya berarti semua orang sebenarnya bisa ya. Semua orang itu bisa parkour. Semua orang tuh bisa parkour, free run, yang salto-salto di jalan tuh. Semua orang bisa karena punya alatnya. Tapi tidak semua orang mampu melakukannya karena praktis, latihan. Terus juga karena bakat juga, bimbingan. Nah, dalam hal ini ya sebenarnya kan bimbingan dari Allah. Itulah orang yang terbimbing ya kan dengan Allah dipanggil, karena sesungguhnya kesolehan seseorang, orang beribadah itu bukan karena dirinya, karena memang Allah menghendaki. Jadi jangan terlalu sombong juga karena soleh karena dirinya, suci itu karena dirinya, bukan, karena Allah menghendakinya, membimbingnya, mengambilnya. Kalau dibilang itu kan tarikan Allah semua itu bagi orang-orang yang memang masuk ke wilayah seperti itu. Jadi mungkin antum pun terbimbing untuk mengetahui segala sesuatunya karena antusias sekali nih kali. Allah. Amin, mudah-mudahan. Cukup. Oke. Ya. Gitu.